Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini saya bisa menjelaskan tentang masa stagnasi pada tahun 450 Hijriah sampai 660 Hijriah, ilmu hadis tematik, kemudian kebangkitan ilmu hadis tematik pada tahun 660 Hijriah sampai 1100 Hijriah. Dan kemudian kemunduran ilmu hadis tematik, kemudian ada perumusan keilmuan hadis tematik pada tahun 1100 Hijriah sampai 1400 Hijriah. Pada masa ini hadis tematik ini lebih cenderung bersifat repetitif terkait tema, yang dimana tidak ada perubahan sama sekali ataupun inovasi. Selain itu, aktivitas kajian hadis ini tematik pada masa ini juga sebagian besar hanya berupa peniruan, berupa himpunan dan berbagai tema sebelumnya, atau sekedar ringkasan dari karya-karya imam-imam dahulu, yang sebagaimana dalam tema tersebut hal yang sama dari sebelumnya, yaitu seperti penyembuhan ala Nabi, kemudian huru-hara, pendidikan, kemudian tanda-tanda fitnah ataupun tanda hari kiamat, itu sama. Jadi saya sebutkan tadi itu ada hal sebagiannya. Kemudian ada juga tema yang sudah disusun oleh para ulama ataupun para dai pada saat itu. Pada tahun 450 Hijriah, pada saat itu juga ada Ad-Din Al-Maqdisi. Beliau menulis tentang penyembuhan ala Nabi yang bertemakan tentang Kitab Al-Tib An-Nabawi. Kemudian Ahmad bin Yusuf At-Tifastani, beliau wafat pada tahun 651 Hijriah. Beliau menjelaskan tentang kitab Asy-Syifa, At-Tib An-Syait, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tema-tema yang keutamaan, yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan, seperti halnya tentang keutamaan dalam wudhu, ataupun dalam sholat, ataupun dalam haji. Beliau ini sudah dijelaskan. Dan ada juga yang menjelaskan tentang fitnah-fitnah ataupun anjuran dan larangan dalam agama Islam, seperti halnya ditulis oleh Ahmad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, yang beliau menjelaskan kitab Fadail Al-Jihad wa Al-Mujahidin. Kemudian Abdul Karim Ibnu Muhammad yang menulis Al-Fadail Asyam dan lain sebagainya. Adapun juga karya lain yang temanya sama ditulis oleh Abu Al-Qasim Abdul Al-Karim bin Hawazan. Beliau menjelaskan tentang Arba'in At-Tashih, Al-Mu'amalah. Kemudian ada juga Abu Ismail Al-Harawi pada tahun 491 Hijriah, beliau wafat, yang beliau menjelaskan tentang kitab Arba'in fi Dalail Al-Tauhid dan sebagainya juga. Kemudian pada tahun 660 Hijriah hingga saat 1100 Hijriah itu karya-karya itu sangat menggelora, ya. Ada kebangkitan pada masa itu, yang dimana hadis tematik ini banyak karya yang sangat penting oleh pakar-pakarnya, baik dalam tema sama maupun dalam judulnya. Tapi pada tahun 660 Hijriah sampai 1100 Hijriah itu berbeda pada tahun sebelumnya, yang dimana pada tahun ini itu temanya itu sama tetapi judulnya itu berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Yang di sini itu ada yang terkait tentang hukum, ya, sebagaimana hukum dalam Islam, kemudian doa dan zikir,
kemudian ada keutamaan-keutamaannya, ada juga anjuran dan larangannya dalam agama Islam. Nah, di sini temanya pun sangat beragam ya. Adanya juga para tokoh-tokoh yang terkenal pada masa itu, mulai dari karya yang sebagaimana yang kita ketahui ya, salah satunya Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Hajar Asqalani, yang sebagaimana para ulama ini sangat terkenal pada saat itu, yang dimana masa produktif itu sangat banyak. Kemudian ada juga para ulama yang menjelaskan tentang tema, yaitu hadis-hadis tentang hukum Islam. Pada saat masa ini muncul beberapa nama besar yang menulis karya tersebut, mulai dari karya monumental ya, mulai dari Ibnu Taqi Adid, kemudian Ibnu Hajar Asqalani yang menuliskan tentang Bulughul Maram, yang dimana Bulughul Maram ini sangat banyak dikaji dimanapun maupun di pesantren. Kemudian ada juga tentang doa dan zikir ya. Doa dan zikir ini sangat dibahas oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menulis tentang judul Al-Kalim At-Thayyib, kemudian Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, kemudian Muhammad bin Ahmad bin Al-Imam, dan lain sebagainya. Kemudian dalam tema keutamaan yang terdapat banyak tokoh-tokoh yang menulisnya. Seperti halnya saya sebutkan tadi, yaitu tema keutamaan zikir ataupun wudhu ataupun sholat, itu sudah dirumuskan sebagaimana yang ditulis oleh Abdurrahman bin Rajab Al-Hambali, yang dimana beliau menulis tentang Fadail As-Sam, kemudian Fadail Makkah Al-Warida fi Al-Sunnah. Kemudian ada juga Al-Imam Ismail bin Umar bin Al-Katsir, beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Beliau menuliskan Fadail Al-Quran. Kemudian As-Suyuti, beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Beliau menuliskan Al-Ghurrar fi Fadail Umar dan lain sebagainya. Itulah tokoh-tokoh penting yang di atas diantaranya lain. Kemudian ada juga tema-tema anjuran dalam agama Islam yang mendapatkan perhatian dari beberapa tokoh, yang diantaranya Az-Zahabi. Kemudian beliau menulis tentang kitab Al-Kabair. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menuliskan As-Sah Al-Mughfirah dan lain sebagainya. Ada juga tema-tema yang berkaitan tentang tanda-tanda hari kiamat, yang bernamakan tentang yang bagaimana para imam ini sangat terkenal, seperti halnya Ibnu Katsir Al-Dimashqi. Beliau menulis tentang alamat yaumul qiyamah dan fitan wa malahin. Kemudian Asy-Syauqi, beliau wafat pada tahun 902 Hijriah dengan judul Al-Qiyam Al-Qani'ah fi Yahsun Al-Ihbabin min Asy-Syarif. Kemudian Ibnu Hajar Al-Makki Al-Hismani dan lain sebagainya. Dan banyak sekali para ulama yang menulis tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ada juga yang sangat diperhatikan ya, pada tahun 1100 Hijriah sampai 1400 Hijriah, yaitu kajian hadis tematik ini mengalami kemunduran
meskipun di saat yang sama mulai muncul perumusan konkret keilmuan hadis tematik. Pada masa ini, para pakar hadis tematik tidak sebanyak pada masa sebelumnya. Karya-karya yang dilahirkan pun tidak bisa disesuaikan dengan karya-karya sebelumnya, yang sebagaimana di tahun 660 Hijriah sampai 1100 Hijriah, terutama mereka yang berada di bawah pemerintah dinasti Mamluk, yang seperti Ibnu Hajar Asqalani, As-Suyuti, Ibnu Katsir, ya, yang sudah berhasil menulis karya-karya yang sangat besar, yang sangat monumental, yang dimana masa pada tahun 1100 Hijriah sampai 1400 Hijriah ini bisa dikatakan merupakan masa kemunduran hadis tematik. Kemunduran dalam pengertian tidak hanya mengalami stagnasi, namun sama sekali secara umum tidak ada perkembangan signifikan jika dibandingkan masa sebelumnya. Masa kemunduran yang dimaksud pada poin ini yaitu diukur dari masa produktivitas. Ini berbeda dari para imam-imam dahulu, yang dimana dalam ada juga beberapa tokoh yang disebutkan pada masa ini, yaitu pada tahun 1100 Hijriah sampai 1400, mulai dari Ad-Dihlawi, Ibnu Hajar Al-Kabair, Muhammad Hayya As-Sindi, Ismail Al-Juluni, Muhammad bin Ahmad As-Safarini, dan lain sebagainya. Dari tokoh-tokoh terkenal tersebut mengambil bagian untuk tetap menjaga tradisi tradisional hadis dalam berbagai tradisi penulisan, tradisi penulisan yang dalam hadis berbagai tema. Tema-tema hadis ini tidak jauh berbeda dari tema-tema tahun sebelumnya. Tema ini sama dengan pada tahun 660 Hijriah sampai 1100 Hijriah, itu sama, yang sebagaimana keutamaan, anjuran dan larangan dalam agama Islam, kemudian fitnah, tanda-tanda hari kiamat, serta tema-tema fikih dan akidah, itu sama dari sebelumnya. Sekian, apabila mempunyai salah kata dimohon maafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.